Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 kelas 6A akan membuat video pembelajaran yang berjudul Metabolisme Mikroorganisme sebagai pemenuhan tugas mata kuliah mikrobiologi yang diampu oleh Ibu Dr. Anda Kasrina MSI. Adapun anggota kelompok kami yang pertama ada Anissa Viola Elviza dengan NPM 07. Kemudian ada Putri Nur Cahyani Al-Mukaromah dengan NPM 030. Ada Yulisa dengan NPM 034. Kemudian ada Resvina Widya Utama dengan NPM 050. Kemudian ada Yunita Riantina Baban dengan NPM 051. Dan yang terakhir adalah Arif Prasetyo dengan NPM 071. Adapun sub-sub materi pokok pembahasan yang akan kami bahas yaitu pengertian metabolisme, kemudian reaksi disimilasi dan pembebasan energi yang terdiri dari produksi energi melalui proses anaerobik, yang kedua produksi energi melalui proses aerobik, dan yang terakhir yaitu produksi energi melalui fotosintesis. Pokok pembahasan yang ketiga yaitu reaksi asimilasi dan penggunaan energi, yang terdiri dari penggunaan energi dalam proses simbiotik, dan yang kedua yaitu penggunaan energi dalam proses biosintetik. Definisi metabolisme mikroorganisme. Nah, untuk penjelasan metabolisme ini, yaitu merupakan semua reaksi kimiawi yang dilakukan oleh sel yang menghasilkan energi untuk sintesis komponen-komponen sel dan untuk kegiatan-kegiatan seluler seperti pergerakan. Nah, mikroorganisme ini merupakan kelompok organisme yang memiliki ukuran mikroskopis atau berukuran kecil. Metabolisme mikroorganisme ini merupakan semua reaksi biokimia atau proses-proses kimia yang terjadi dalam sel mikroorganisme yang berperan penting dalam regenerasi energi dan metabolit. Nah, metabolisme mikroorganisme ini bisa dalam bentuk disimilasi dan asimilasi. Untuk disimilasi ini, penguraian senyawa kompleks menjadi senyawa sederhana, sedangkan asimilasi ini adalah reaksi untuk membentuk senyawa sederhana menjadi senyawa yang lebih kompleks. Selanjutnya adalah reaksi disimilasi dan pembebasan energi. Nah, reaksi disimilasi ini ada produksi melalui proses anaerobik dan melalui proses aerobik. Nah, untuk yang pertama yaitu produksi energi melalui proses anaerobik. Yang pertama itu adalah glikolisis. Nah, glikolisis ini adalah reaksi pelepasan energi yang memecah satu molekul glukosa atau monosakarida menjadi dua molekul asam pirufat, 2 NADH dan 2 ATP. Nah, untuk reaksi keseluruhan glikolisis dapat dilihat di layar. Kemudian untuk prosesnya yaitu ada glukosa dibantu dengan enzim heksakinase mengubah ATP menjadi ADP, kemudian glukosa diubah menjadi glukosa 6-fosfat, kemudian glukosa 6-fosfat diubah oleh glukosa fosfat isomerase menjadi fruktosa 6-fosfat, kemudian diubah menjadi fruktosa 1,6 fosfat oleh fosfofruktokinase menjadi hidroksiaseton fosfat dan gliserol aldehid 3-fosfat. Kemudian gliserol aldehid 3-fosfat melalui serangkaian proses sehingga menjadi asam pirufat. Selanjutnya adalah lintasan pentosa fosfat. Nah, lintasan pentosa fosfat ini adalah proses pengubahan glukosa 6-fosfat menjadi gula berkarbon 5 atau gula pentosa atau ribosulusa 5-fosfat dan juga menghasilkan NADPH. Nah, lintasan untuk peruraian karbohidrat ini menyangkut pembentukan gula fosfat berkarbon 6 atau heksose monofosfat dan gula fosfat berkarbon 5 atau pentose fosfat. Selanjutnya adalah fermentasi. Nah, fermentasi ini adalah proses perombakan senyawa organik dalam kondisi anaerob menghasilkan produk berupa asam-asam organik, alkohol, dan gas. Nah, fermentasi ini dapat juga dikatakan sebagai proses disimilasi glukosa, yaitu pengkonversian glukosa menjadi asam pirufat, kemudian menjadi beberapa macam asam, seperti alkohol, karbon dioksida, dan H2. Tentunya dalam kondisi anaerobik oleh organisme yang anaerobik pula. Nah, ternyata mikroorganisme itu dapat dikelompokkan berdasarkan pada produk-produk fermentasinya. Jadi, produk fermentasi mikroorganisme itu berbeda-beda dan mikroorganisme itu dinamakan berdasarkan produk akhir utama proses fermentasi glukosanya. Dengan contoh beberapa genus, ada bakteri asam laktat, itu produk yang mewakili adalah asam asetat.
atau asam laktat bersama dengan asam asetat, asam fosfat, dan etil alkohol. Kemudian contohnya untuk bakteri genus propionat, itu produk akhir fermentasinya yaitu asam propionat. Produksi energi melalui proses aerobik. Yang pertama ada katabolisme lipid. Katabolisme lipid merupakan reaksi disimilasi atau penguraian di mana terjadi pembebasan energi. Perombakan lipid atau lemak diawali dengan pecahnya trigliserida oleh penambahan air sehingga terbentuk gliserol dan asam lemak dengan bantuan enzim lipase. Katabolisme lemak dibantu oleh enzim lipase. Katabolisme lemak atau biasa disebut dengan katabolisme lipid ini dimulai dengan pecahnya asam lemak menjadi asam lemak gliserol. Asam lemak diubah menjadi asetil CoA, kemudian memasuki siklus Krebs. Gliserol akan diubah menjadi fosfogliseridehyde atau PGAL sehingga akan memasuki reaksi glikolisis. Selanjutnya ada katabolisme protein. Bakteri akan menghasilkan peptidase yang menguraikan peptida menjadi asam-asam amino individu yang kemudian dikatabolisme melalui cara yang bergantung pada tipe asam aminonya dan spesies atau galur bakteri yang akan menguraikannya. 3. Produksi energi melalui proses fotosintesis. Tumbuhan, algae, dan cyanobacteria adalah fotoautotrop. Mereka menggunakan cahaya sebagai sumber energinya dan karbon dioksida sebagai sumber karbon satu-satunya. Supaya karbon dioksida dapat berguna bagi metabolisme, maka pertama-tama harus direduksi menjadi karbohidrat. Proses ini yang menggunakan cahaya untuk mengubah karbon dioksida menjadi karbohidrat disebut fotosintesis. Reaksi keseluruhannya dapat ditulis sebagai 2H2O ditambah CO menjadi CH2O ditambah O2 ditambah H2O. Selanjutnya yakni fotofosforilasi siklik. Fotofosforilasi siklik sebagaimana terjadi pada bakteri fotosintetik. Elektron kembali pada status energi yang lebih rendah ke bakteri oklorofil yang telah menjadi bermuatan positif setelah pelemparan pertama elektron tersebut. Tidak terjadi reduksi NADP dan tidak diperlukan donor elektron dari luar untuk proses ini. Selanjutnya yakni fotofosforilasi non-siklik. Fotofosforilasi non-siklik sebagaimana terjadi pada tumbuh-tumbuhan hijau, algae, dan cyanobacteria. Dalam proses ini, elektron-elektron diangkat ke status energi tinggi yang pada akhirnya mereduksi NADP positif dan tidak diedarkan kembali ke sistem-sistem pigmen cahaya. Proton-proton yang diperlukan untuk reduksi diperoleh dari disosiasi air yang berakibat dengan terbentuknya oksigen. Pemulihan elektron pada pigmen sistem 2 diperoleh dari ion OH negatif air. Melalui fotolisis, ion OH dipecah menjadi dan E negatif, H positif, dan setengah O2. Reaksi asimilasi dan penggunaan energi, di mana di reaksi asimilasi ini anabolisme atau disebut juga dengan asimilasi merupakan suatu proses penyusunan senyawa kimia yang sederhana ke senyawa kimia yang lebih kompleks, di mana senyawa kompleks tersebut biasanya disebut juga dengan senyawa makromolekul. Adapun reaksi kimia asimilasi yaitu 6CO2 plus 6H2O direaksikan menjadi C6H12O6 plus 6O2. Kemudian ada penggunaan energi dalam proses non-biosintetik. Yang pertama, produksi panas, di mana mikroorganisme menghasilkan energi panas melalui aktivitas metabolik normalnya. Yang kedua, pergerakan atau motilitas, di mana pergerakan silia dan flagela pada mikroorganisme motil dibutuhkan suatu energi. Yang ketiga, pengangkutan nutrien, di mana proses ini solut melintasi membran yang semi-permeabel sebagai akibat pergerakan molekul acak dan tidak berinteraksi secara khusus dengan membran. Yang keempat, translokasi kelompok, di mana proses translokasi kelompok ini diketahui mencakup pengambilan adenin dan butiran pada permukaan luar sel. Yang keempat, angkutan aktif, di mana ada 3 macam, yaitu pengikatan solut pada situs penerimaan pada protein pengantar yang terikat pada membran. Yang kedua, translokasi kompleks, solut penghantar melintasi membran.
Yang ketiga, penggandengan translokasi pada suatu reaksi penghasil energi. Dan yang keenam yaitu penggunaan energi dalam proses biosintetik, di mana proses-proses biosintetik di dalam sel membutuhkan energi dari ATP digunakan untuk mengubah suatu zat menjadi zat lainnya. Yang kemudian ada pun penggunaan energi dalam proses biosintetik, di mana proses biosintetik di dalam sel membutuhkan energi. Agar reaksi tersebut terjadi, ada pun unsur-unsur berikut yang diperlukan. Pertama yaitu senyawa prekursor ataupun molekul awal atau substrat. Yang kedua, energi kimia, di mana energi dalam bentuk ATP. Yang ketiga, enzim katalik, di mana protein untuk mengkatalis reaksi. Yang terakhir yaitu koenzim atau kofaktor, di mana molekul membantu reaksi. Contohnya pada NADH. Selanjutnya yaitu pengubahan substansi, di mana pada pengubahan substansi, energi dari ATP digunakan untuk mengubah suatu zat menjadi zat lainnya, dan untuk mensintesis substansi-substansi yang rumit dari yang sederhana. Contohnya yaitu adalah biosintesis prolin asam glutamat yang terdapat pada bakteri Escherichia coli. Kemudian ada pengubahan sintesis makromolekul, penggabungan molekul-molekul yang lebih kecil untuk membentuk makromolekul yang lebih besar, yaitu sintesis makromolekul. Contoh biosintesis makromolekul ini yaitu peptidoglikan dinding sel bakteri, dengan langkah sintesis di mana asam-asam amino terikat pada bagian AM dari prekursor teraktivasi sehingga membentuk suatu rantai peptid pendek. Kemudian prekursor AM UDP tergandeng pada fosfolipid membran yang disebut baktoprenol. AGA tergandeng pada AM dari prekursor AM UDP. Dalam keadaan masih terikat pada baktoprenol akan dibawa keluar dari sel melalui membran sel. Selanjutnya yaitu sintesis organik bakteri kemoautotrofik. Bakteri kemoautotrof merupakan bakteri yang hanya memerlukan karbon dioksida sebagai sumber karbon, tetapi tidak menggunakan cahaya sebagai sumber energi. Organisme-organisme kemoautotrofik ini menggunakan suatu proses yang disebut arus elektron terbalik atau pembentukan NADPH yang bergantung pada ATP. Dalam proses ini, energi yang dilepaskan pada perombakan ATP digunakan untuk mendorong elektron-elektron dari oksidasi sumber energi anorganik menuju suatu nilai E yang mampu mereduksi NAD+ atau NADP+. Contoh dari sintesis organik bakteri kemoautotrofik ini yaitu produksi energi dari kemoautotrofik Nikrobacter. Adapun kesimpulan dari video pembelajaran yang telah kami buat yaitu metabolisme mikroorganisme merupakan semua reaksi biokimia atau proses-proses kimia yang terjadi di dalam sel mikroorganisme yang berperan penting dalam regenerasi energi dan metabolit. Reaksi disimilasi meliputi produksi energi melalui proses aerobik, yaitu proses glikolisis, pentasan pentosa fosfat, dan juga fermentasi. Produksi energi melalui proses aerobik yaitu katabolisme lipid dan katabolisme protein. Serta produksi energi melalui fotosintesis yaitu fosforilisasi siklik dan non-siklik. Adapun reaksi asimilasi dan penggunaan energi meliputi penggunaan energi dalam proses non-simbiotik atau produksi panas dan juga motolitas, serta penggunaan energi dalam proses biosintetik yaitu pengubahan substansi, sintesis makromolekul, sintesis organik pada bakteri kemoautotrofik. Baiklah, itulah tadi video pembelajaran yang telah kami buat dengan judul metabolisme mikroorganisme. Jika terdapat kesalahan-kesalahan kata, kami dari kelompok 4A mohon maaf dan thank you for watching.